Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya membuat dimensi di AutoCAD. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat grid pada denah ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat dimensinya. Jadi kita akan taruh dimensi agar yang baca gambar tahu, oh ini ukurannya berapa, ini ukurannya berapa. Langsung saja ya. Jadi langkah pertama kita perlu membuat layer dimensinya dulu. Langsung saja ketik LA enter. Kemudian new layer. Nah, untuk nama layernya adalah A strip. Ano strip dim. Ano strip dim enter. Kemudian kita kasih warna bebas. Kemudian untuk ketebalan garisnya, garis dimensi saya ambil 0,09 mm. Oke. Nah, itu saja ya settingan layarnya. Kalau sudah kita close. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, sama seperti saat kita membuat teks. Jadi sebelum kita membuat dimensi, kita perlu membuat gaya dimensinya dulu atau dimension style-nya. Nah, untuk membuat gaya dimensi, kita ketik D enter, ketik D, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada 3 dimension style, anotatif, SO25 dan standar. Nah, 3 ini adalah dimension style bawaan AutoCAD. Nah, di sini kita akan membuat gaya dimensi yang baru. Caranya kita klik new. Nanti muncul create new dimension style. Pada bagian new style name kita kasihkan namanya. Nah, namanya itu kalau saya ya, itu saya mengasihkan sesuai dengan tinggi teksnya. Nah, saya kan kepengen tinggi angka pada dimensinya itu sama seperti keterangan ya, yaitu 2 mm. Maka saya kasih nama 2.0. Kemudian pada bagian start width-nya, nah ini ada anotatif, SO25 dan standar. Nah, maksudnya adalah kita saat membuat gaya dimensi baru itu gayanya itu pengen ngikut yang mana. Nah, saya kepengen ngikut yang anotatif saja. Nah, pilih yang anotatif. Nah, kemudian ini yang paling penting ya. Pada bagian anotatifnya itu wajib dicentang. Karena di gambar saya, di pelajaran saya, itu kalian akan ngeprint menggunakan layout. Jadi ngeprintnya tidak di model tapi di layout. Maka anotatif ini wajib dicentang. 2.0 anotatif, centang anotatif. Kalau sudah, klik continue. Nah, kemudian ini muncul settingan dimensionnya. Nah, ikuti saya saja ya. Pertama di bagian tab symbols and arrow, kita pilih jenis arrowhead-nya. Kita pilih yang first ini ya, yang first kita pilih yang architectural tick. Nah, klik, udah. Nanti second-nya berubah sama seperti first-nya. Kemudian bagian leader kita samakan yaitu architectural tick. Oke, sudah, itu aja settingan yang di simbol and arrow. Kemudian di bagian teksnya, nah di sini settingan teksnya kita cuma mengganti teks style-nya. Nah, ini kita pilih teks style 2.0. Nah, ini adalah 2.0 adalah teks style yang sebelumnya kita buat. Jadi sebelum membuat gaya dimensi, pastikan membuat dulu gaya teksnya. Karena gaya teksnya akan dipakai saat kita membuat gaya dimensi. Nah, udah itu saja ya. Jadi yang perlu diutak-atik itu yang perlu diatur adalah di bagian simbol and arrow, bagian arrowhead, dan di bagian teks untuk mengganti teks style itu saja. Sebenarnya settingannya itu masih banyak ya, cuma takutnya kalian terlalu banyak nanti jadi pusing. Udah settingannya simbol and arrow dan teks. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian lihat di bagian sini sudah muncul gaya dimensinya 2.0 dan lihat di bagian atas sekarang dimension style-nya 2.0. Artinya adalah gaya dimensi yang aktif adalah 2.0. Artinya setiap kita membuat dimensi, maka dimensi yang terbentuk menggunakan gaya dimensi 2.0. Kemudian kita close. Nah, sekarang kita akan membuat dimensinya ya. Nah, dimensi yang kita akan buat adalah dimensi linear
dimensi linear, maka ketiknya adalah DLI. Ketik DLI, enter. Kita klik di sini. Kemudian klik di sini. Kemudian klik saya ulangi, DLI, enter. Klik di sini. Klik di sini. Arahkan ke atas. Nah, segini aja udah cukup. Kita klik. Oke. Kemudian selanjutnya ya, DLI, enter. Klik di sini. Klik di sini. Nah, kemudian biar rata dengan ini, maka kita kliknya ini. Nah, dari sini kita klik. Klik. Nah, pasti lurus. Ini juga DLI, enter. Klik di sini. Nah, klik di ujung sini. Nah, kemudian klik garis yang sebelahnya. Klik. Nah, ini sudah lurus. Nah, ini kan garis per ruangan. Selanjutnya kita kasih dimensi total lebar tanahnya ya. DLI, enter. Kita klik dari ujung sini. Ujung sini. Nah, kita taruh ke atas. Nah, segini. Klik. Lah. Ini ada error. Saya tinggikan dengan cara klik yang ini. Klik. Nah, udah ya. Oke, ini yang bagian atas. Sekarang yang bagian samping. Ketik DLI, enter. Klik di sini. Klik di sini. Kasih dimensi. Klik. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya adalah kita kasihkan masih banyak ini ke bawah. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita daily, enter. Klik, enter ya. Nah, ini kan kelamaan. Nah, caranya biar cepat kita menggunakan fungsi dimension continue. Nah, langsung saja ya. Kita ketik DCO, enter. Nah, dengan DCO enter kita dapat meneruskan dimensi pada dimensi yang terakhir kita buat. Nah, ini kan dimensi yang terakhir kita buat seperti ini. Saya bisa melanjutkan membuat garis dimensinya. Untuk membuat garis dimensi selanjutnya, jangan klik di sini ya. Saya kepengen memberikan dimensi untuk lebar ruang tidur ini. Kalau dari sini ke sini, nanti yang baca bingung ini. Ini lebar kamarnya berapa? Harus jumlahin manual. Langsung saja kita ke sini. Klik. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, klik. Nah, kan pakai DCO gampang. Terus langsung lebar ini. Klik. Kalau sudah, enter lagi. Sudah selesai. Kemudian kita tambahkan lagi dimensinya, DLI. Lebar, panjang, total. Oke, sekarang bagian bawah, DLI, enter. Klik di sini. Klik di sini. Ini cukup. DCO, enter. Kita langsung klik di sini. Atau di sini aja nggak apa-apa lah. Klik. Ini klik. Enter. DLI, enter. Klik. Nah, segini. Klik. Gue yang sebelah sini, DCO, enter. Oh, kok DCO? DLI ya, DLI. Di sini. Kemudian arahkan ke sini. Nah, klik. Kemudian kita lanjutkan, DCO, enter. Klik di sini. Kemudian langsung saja semuanya kita klik di sini. Kemudian jangan, kita unduh saja, ketik U, enter untuk mencancel perintah yang terakhir kali. Nah, kita klik di sini. Kemudian klik di sini. Kemudian klik di sini. Kalau sudah, enter lagi. Kemudian DLI, enter. Klik di sini. Kemudian klik di sini. Geser. Nah, segini ya. Klik.
Nah, sampai di sini untuk dimensi, untuk pemberian dimensi pada denah sudah selesai. Kemudian ini terasnya belum ya, belum kita kasih dimensi, kasih aja langsung DLI. Kita klik di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Kita ambil dari as. Nah, 1 meter. Udah, kemudian apalagi yang belum? Sudah ya. Nah, ini udah lengkap semuanya. Sudah kita kasihkan dimensi semuanya. Kemudian coba dilihat ya, kalau setelah dikasih dimensi, garis gridnya ini terlalu jauh dari dimensi yang terakhir ya. Nah, ini kan membuang-buang space kertas nanti kalau di print. Jadi mending kita pendekkan saja ya. Caranya seperti ini. Kita menggunakan fungsi stretch. Yang bagian bawah dulu, kita blok caranya seperti ini. Persis seperti ini ya. Persis seperti ini. Klik S enter. Pastikan ortonya nyala. Kalau udah klik sembarang, geser ke atas. Nah, kira-kira segini aja. Kalau udah klik. Nah, kemudian yang di sini, kliknya seperti ini. Klik S enter. Klik sembarang. Geser. Nah, segini aja udah cukup. Oke, kemudian yang atas. S enter. Klik sembarang. Turunkan. Kira-kira segini cukup. Oh, tapi ini lihat. Yang ini tuh kayaknya nabrak ya, rada nabrak ke 7000, mepet banget. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Atau kita geser aja angka 7000-nya. Caranya kita klik di sini, geser, klik, tambah naik, kan, undo, naik sih. Nah, enggak, escape. Kalau udah oh yang loh, ini error ini. Oh, garisnya hilang ini. Kita perbaiki. Coba saya regen dulu ya. Ketik RE, enter. Iya bener hilang. Saya kasihkan lagi DLI. Nah, udah. Yang ini belum kita pendekkan, kita blok seperti ini. S enter. Nah, udah. Oh ya, dan saya lupa ya, ini ternyata saya membuat garis dimensinya pakai layar grid. Jadi mau nggak mau harus diganti dulu ya, harus salah tadi. Harusnya kita ganti dulu ke layar dimensi. Tapi udah banyak banget ini. Harus klik satu-satu ini ya. Atau coba kita pakai cara cepat ya. Coba kita akan menyeleksi dimensinya dengan cara cepat. Barangkali bisa. Caranya kita seleksi semua. Kemudian kita klik kanan. Kita klik quick select. Kemudian object type-nya kita pilih dimension. Rotate dimension. Kali aja ada. Oh, nggak ada ya. Log reference rotated dimension. Coba kita multiple. Ada dimension nggak? Nggak ada. Text nggak ada. Cuma nyari dimension aja kok nggak nemu ya. Polyline nggak ada. Rotated dimension. Nah, lebih cepat diklik satu-satu ya.
Nyari dimension nggak nemu sih. Rotated dimension layer, coba kita klik grid. Oke. Oh, bisa. Nah, terseleksi semua ini ya. Caranya kayak gini, saya ulangi ya. Kita seleksi semua, klik kanan, quick select, kemudian pilih rotated dimension, pilih berdasarkan layer, pilih layer grid, karena dimensinya tadi pakai layer grid. Kemudian oke. Nah, semua dimensinya terseleksi. Kemudian saya klik ganti ke layar dimensi. Klik. Nah, sudah selesai. Escape. Nah, coba kita cek. Nah, pakai layar dimensi. Terus ini kakinya kok masuk sini ya? Saya klik, taruh sini. Oke. Sampai di sini pemberian garis dimensi pada denah sudah selesai. Kita cek waktunya udah 16 menit ya. Kita sudahi saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.